Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita sehingga pada hari ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-6 yang bertajuk Yesus, Imam yang Setia. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, khususnya bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah Yesus, Imam yang Setia. Yang menjadi pertanyaan besar untuk Sekolah Sabat kita ialah, bagaimana buku Ibrani itu menjelaskan bahwa Yesus itu imam yang setia dan juga sempurna? Saudara, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita didasarkan daripada ayat-ayat Alkitab yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan di dalam buku Ibrani 7 ayat 26 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Pendahuluan Sekolah Sabat kita saudara, minggu ini kita akan memberi tumpuan khusus kepada buku Ibrani pasal yang kelima ayat yang pertama sehingga 10 dan Ibrani pasal 7 ayat 1 sehingga 28. Dalam Ibrani 5 sampai 7, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai imam besar surgawi kita, wakil kita di hadapan Bapa. Imam besar? Bagaimana itu mungkin? Para imam harus anggota suku Lewi, keluarga Harun. Bukankah Yesus termasuk suku Yehuda? Inilah mungkin menjadi pertanyaan kita bila mana kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Namun, semua pertanyaan ini akan dijawab di dalam topik pembelajaran kita nanti. Kita akan mempelajari mengapa dan bagaimana perubahan garis keturunan imam itu terjadi. Kita juga akan menemukan imam yang sempurna, Yesus Kristus. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Saudara, untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita lebih lanjut lagi, kita akan membagikan pada 5 topik seperti yang ada di skrin Anda. Kita langsung ke topik yang pertama. Tajuk yang pertama yaitu peranan Yesus Kristus, perantara yang murah hati. Ibrani pasal 5, 1 hingga 10. Seorang imam bagi pihak umat manusia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa peranan Yesus menurut buku Ibrani? Bagaimana buku Ibrani menjelaskan dia, Yesus adalah imam yang setia? Ibrani 5 ayat 9 mengatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi perantara antara Tuhan dan manusia adalah salah satu tugas para imam. Para imam dapat sepenuhnya memahami orang karena mereka sama berdosanya dengan mereka. Oleh karena itu mereka harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Yesus bukanlah orang berdosa, tetapi dia mengambil sifat kita dan disempurnakan dalam ketaatan dan penderitaan. Dengan cara ini, dia membuktikan bahwa dia dapat memahami kita dan mengasihi kita sebagai manusia. Dia memenuhi syarat sebagai imam karena ketaatannya, penderitaannya, dan kehidupannya yang sempurna. Dia menjadi perantara antara Allah dan kita. Topik yang kedua, silsilahnya atau silsilah Yesus menurut peraturan Melkisedek, Ibrani 7 ayat 1 hingga 3. Bagaimana buku Ibrani melalui Melkisedek menjelaskan silsilah Yesus itu? Ibrani 5 ayat 10 mengatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dan dalam buku Ibrani,
Melkisedek, Raja Salem, memberkati Abram ketika dia kembali dari pertempuran dan sekutunya untuk membebaskan anak saudaranya Lot. Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi, Kejadian 14, 18 hingga 20. Melkisedek hanya disebutkan sekali lagi dalam Perjanjian Lama, Mazmur 110 ayat 4. Ibrani menggunakan kesenyapan kitab suci mengenai kelahiran, kematian, dan silsilah Melkisedek untuk membina satu typologi, satu simbol kepada pelayanan imamat Yesus, dan mengungkapkan bahwa Yesus sendiri adalah kekal. Pendek kata, Melkisedek adalah seorang imam, Raja Kanaan yang melayani seperti Kristus. Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah, Ibrani 7:3. Yesus adalah raja dan imam. Dia adalah kekal, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ibrani 7:3. Yesus bukan keturunan Melkisedek, tetapi, perhatikan saudara, tetapi keimamatan Yesus serupa dengan Melkisedek. Dalam buku Selected Message, muka surat 409 mengatakan, Kristuslah yang berbicara melalui Melkisedek, imam tertinggi Tuhan. Melkisedek bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia, menjadi wakil Bapa. Sepanjang generasi masa lalu, Kristus telah berbicara. Kristus telah memimpin umatnya dan telah menjadi terang dunia. Kita masuk ke tajuk yang ketiga, yaitu hak Yesus mengubah hukum, imam yang efektif. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Ibrani itu menjelaskan hak Yesus sebagai yang boleh mengubah hukum atau imam yang efektif? Ibrani 7 ayat 16 mengatakan, yang menjadi imam bukanlah berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Siapa imam itu? Tidak lain tidak bukan, adalah Yesus Kristus. Para imam menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, tetapi mereka tidak sempurna. Mereka masih harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Ibrani 7:27. Persembahan-persembahan korban haiwan juga tidak dapat menyucikan hati nurani orang yang berdosa. Tujuan persembahan ini adalah untuk menunjuk kepada pelayanan Yesus dan pengorbanannya, satu-satunya yang akan dapat memberikan penyucian sejati dari dosa, Yesus Kristus. Fungsi imam-imam Lewi dan persembahan korban mereka bersifat sementara dan bersifat ilustrasi. Melalui pelayanan mereka, Tuhan ingin memimpin orang-orang untuk mempercayai pelayanan Yesus di masa depan. Anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Manusia memerlukan imam yang sempurna yang dapat menyempurnakan kita di hadapan Bapa. Hukum keimamatan harus diubah karena tidak ada keturunan Harun yang sempurna. Ibrani 7:12 menjelaskan bahwa perubahan imamat akan menyebabkan perubahan dalam hukum itu menjadi satu keperluan. Mengapa? Oleh karena terdapatnya undang-undang yang sangat ketat melarang seseorang yang bukan dari garis keturunan Lewi melalui Harun daripada melayani sebagai imam. Ibrani 7 ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Yahuda, dan oleh itu undang-undang ini melarangnya daripada menjadi seorang imam Lewi. Jadi, Paulus menegaskan bahwa pelantikan Yesus sebagai imam bermaksud Tuhan telah mengubah hukum imamat. Kedatangan Yesus juga menyatakan satu perubahan dalam hukum persembahan korban. Orang berdosa diharuskan membawa berbagai jenis korban untuk mendapat penembusan di dalam buku imamat. Tetapi sekarang ini, setelah Yesus datang ke dunia dan telah menjadi korban, Yesus telah datang dan mempersembahkan korban yang sempurna, maka hukum korban hewan juga disingkirkan. Ibrani 10:17-18. Akibat daripada perjanjian baru dan penyingkapan penuh rencana
keselamatan. Kita masuk ke tajuk yang keempat, yaitu peraturannya, perjanjian yang lebih baik, imam yang kekal. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan Yesus sebagai imam yang kekal? Dia memberikan janji yang lebih baik. Ibrani 7 ayat 22 katakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian lama didasarkan pada keimamatan Harun. Oleh karena itu, sebuah perjanjian baru diperlukan karena hukum keimamatan telah berubah. Ibrani 8, 7 dan 13. Dalam perjanjian baru, kelemahan para imam digantikan oleh hidup yang tidak dapat binasa dari penjamin kita, Yesus. Dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Yesus menerima imamat berlandaskan atas hidup yang tidak dapat dimusnahkan, dan karena dia memegang satu pelayanan yang kekal. Implikasi dari fakta-fakta ini sungguh mengagumkan. Ini bermaksud bahwa pelayanan Yesus tidak akan pernah dapat diatasi maupun dikalahkan. Yesus menyelamatkan sepenuh-penuhnya, selama-lamanya, dengan sempurna. Keselamatan yang Yesus berikan adalah sempurna dan muktamad. Dia mencapai aspek terdalam sifat alamiah manusia. Pengantaraan Yesus di hadapan Tuhan melibatkan semua manfaat yang diberikan berdasarkan perjanjian baru. Sumpah dalam perjanjian baru ini merupakan jaminan. Sumpah manusia berakhir ketika orang itu meninggal, tetapi sumpah Bapa tentang keimamatan Yesus adalah kekal karena mereka tidak akan pernah mati. Janjinya pasti. Yesus adalah jaminan kepada perjanjian baru karena Tuhan telah melafazkan sumpah bahwa Yesus akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Demikianlah boleh kita yakin terhadap keselamatan yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Tajuk yang terakhir, tabiatnya imam yang sempurna. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan tabiat atau karakter Yesus sebagai imam yang sempurna? Ibrani 7 ayat 26 katakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Berikut adalah tabiat atau sifat atau karakter Yesus menurut Alkitab. Dia saleh. Secara harafiah, saleh atau menyenangkan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Yesus tidak bersalah, tidak jahat atau pendendam. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah berpikir buruk. Kemudian, sifat karakter yang ketiga, tanpa noda, tanpa dosa. Tanpa dosa, murni. Dia dicobai dalam semua hal, namun tidak berdosa. Sifat yang keempat, terpisah dari orang-orang berdosa. Dia terpisah dari orang berdosa ketika dia naik ke surga. Sekarang dia mengantarai atas nama mereka. Yang terakhir, dia lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dia ditinggikan di atas segalanya seperti halnya Allah. Yesus adalah suci. Ini bermaksud bahwa Yesus adalah tanpa salah dalam hubungannya dengan Tuhan. Namun, oleh karena dia juga manusia sepenuhnya, dia juga menjadi teladan kita. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana berlari dalam perlombaan hidup. Dia adalah teladan yang harus kita ikuti. Oleh karena dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dia adalah juru selamat kita. Dan dia juga boleh mencerminkan sifatnya. Pena Inspirasi mengatakan, Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Dia telah menjanjikan perantara pribadinya. Dia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di pihak pemohon. Ketika kita mendekati Tuhan melalui kebajikan jasa penebus, Kristus menempatkan kita dekat di sisinya, melingkari kita dengan lengan manusianya. Sementara dengan lengan ilahinya, dia menggenggam takhta yang tak terbatas. Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan
Buku Ibrani menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, Yesus adalah perantara yang murah hati, sanggup berkorban untuk manusia. Yesus adalah imam yang sempurna menurut peraturan Melkisedek. Yesus mempunyai hak mengubah hukum karena dia adalah imam yang sempurna. Yesus sebagai imam yang sempurna, kekal, maka janjinya pasti yang terbaik. Janji keselamatan Yesus adalah yang terbaik. Yang terakhir, Yesus adalah teladan yang sempurna karena mempunyai tabiat, karakter yang sempurna. Saudara, sekian pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat kepada setiap kita di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau bersama dengan kami, memberikan pengertian kepada kami, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan pembelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.